terima kasih atas sambutan yang telah Ibu berikan tadi. Selanjutnya yaitu sambutan yang keempat dari Ketua Yayasan Bakti Muslimin ataupun yang mewakili kepada Bapak Herja Setiawan SSMP, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak penceramah Kiai Haji Padriago, yang terhormat Ustaz Barkali, ya, serta kawan-kawan mahasiswa soleh-solehah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir artinya sebut, zikir artinya ingat, perpaduan antara sebut dan ingat. Itulah makna awal zikir. Zikir lisan lebih utama daripada tidak berzikir. Tapi zikir lisan dibarengi dengan hati yang berzikir, tentunya lebih utama daripada lisan saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, "Ana ma'abdi zakarani wa taharaka bisabata." Aku bersama hamba-hambaku yang lisan dan hatinya taharaka, bergerak, mengagungkan Allah. Setiap lafaz zikir adalah ampunan dosa. Seseorang yang ahli zikir, maka huwallazi sholli alaikum, Allah cintai dirinya, Allah rahmati dirinya. Jikalau Allah cinta kepada hambanya, maka Allah akan menjaganya dunia dan akhirat. Allah akan jaga waktunya. Dia mudah bangun malam, sementara banyak orang yang tertidur pulas. Dia dimudahkan menjaga sholat berjamaah, sementara banyak orang-orang yang sibuk dengan urusan dunia. Dia dimudahkan untuk senantiasa selalu menjaga wudhu, menjaga tubuhnya, sementara zaman sekarang banyak para pemuda-pemudi yang sudah tidak hafal lagi dengan halal haram, pegang-pegangan, pacar-pacaran. Rasulullah adalah teladan kita. Beliau adalah hamba Allah yang dijamin dengan surga Allah, dan beliau maksum, terbebas dari dosa. Meski begitu, beliau tetap senantiasa menggunakan waktu beliau untuk senantiasa beribadah kepada Allah. Bagaimana dengan kita? Kita tidak ada jaminan surga atau neraka. Kita tidak luput dari dosa. Bagaimana dengan kita? Sahabat soleh-solehah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, innama bi'ustu tamim maqarimal akhlak. Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak. Salah satu ciri kemuliaan akhlak adalah orang yang hatinya qalbun salim, hatinya bersih. Inna malikuli syai'in sikola. Dalam hadis lain sakola, wa inna kasakola al-qulub. Setiap yang kotor ada pembersihnya, ada pengkilapnya, ada sikatnya. Dan hati yang kotor, pembersih hati yang kotor, pengkilap hati yang kotor adalah zikir kepada Allah. Salah satu ciri kemuliaan akhlak adalah hati yang bersih.
Hati yang bersih, pikirannya tenang. Hati yang bersih, doa mustajab. Hati yang bersih, lisannya akan senantiasa mengeluarkan kata-kata hikmah. Hati yang bersih, tubuhnya akan terbebas dari harta yang haram. Hati yang bersih, tumbuh kembang kemuliaan, akhlak, sabar, ikhlas, tawakal, istiqomah, dan sebagainya. Banyak cara untuk beribadah kepada Allah. Ada ibadah sekali seumur hidup, haji, umrah. Ada ibadah tahunan, Idul Fitri, Idul Adha, saum Ramadan. Ada ibadah bulanan, saum 13, 14, 15 Hijriah. Ada ibadah mingguan, sholat Jumat, saum Senin Kamis. Ada ibadah harian, ngaji Quran, tadabbur Quran, sholat 5 waktu. Ada juga ibadah setiap waktu, setiap detik, setiap helaan nafas. Itu adalah dimanapun, kapanpun, bagaimanapun, berdiri, duduk, berbaring, berjalan, setiap detik, setiap waktu ibadah zikir kepada Allah. Setiap helaan nafas Allah, setiap helaan nafas. Sahabat soleh-solehah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah mewariskan kepada kita way of life, pedoman hidup. Taraktu fiikum syai'an lan tadilu ba'dahuma kitabullah wa sunnati. Jika kita pegang dua ini, selama-lamanya kita tidak akan pernah tersesat. Apa itu? Al-Quran dan Al-Hadis. Kita gunakan dua pedoman ini untuk menjalani dunia yang hanya sementara ini, sebentar ini, panah ini. Dunia hanya sebentar, saudara-saudari. Ini bukan tempat kita. Masih ada tempat yang jauh lebih berarti, yaitu di akhirat nanti. Di akhirat nanti kita bukan hanya hidup seabad, sejuta abad, semiliar abad, triliunan abad, bilion abad, tapi di akhirat nanti kita akan hidup selama-lamanya. Karena itu kita meneladani Rasulullah. Orang yang teladan Rasulullah, maka dia akan menggunakan dunianya untuk orientasi akhirat. Makin kaya, makin dermawan. Makin tinggi jabatan, makin amanah. Makin takut merendahkan orang lain. Memang kalau berbicara pribadi Rasulullah, kita akan habis. Insya Allah nanti akan dipertajam oleh penceramah kita, Kiai Haji Bapak Fajrian Nur. Saya mohon maafnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.